Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Apa kabar teman-teman Nanggala? Juga untuk calon anggota baru UKM Seni Nanggala. Jadi hari ini kebetulan saya sendiri, saya Yuyun Yuniarti. Dulunya saya alumni UKM Seni Nanggala angkatan 2016 divisi sastra. Nah, jadi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit ilmu saya mengenai sastra. Jadi kita mulai dulu untuk dasar-dasar kepenulisan. Mungkin di sini calon anggota baru yang sekarang mendengarkan saya mungkin lebih lihai atau lebih pandai dalam menulis. Namun hari ini saya ingin berbagi sedikit saja pengetahuan saya tentang sastra. Yang pertama kita akan mulai dari pengertian sastra dulu. Ini yang paling dasar ya. Dan jadi teman-teman yang dengerin sekarang, anggota baru UKM Seni Nanggala, mungkin antara saya dan kalian akan memiliki pengertian yang berbeda tentang sastra. Namun tidak ada masalah apapun, karena dengan perbedaan inilah kita jadi variatif ya. Jadi pengertian sastra itu adalah ungkapan ekspresi manusia, perasaan yang berbentuk imajinatif, dan cerminan kenyataan yang dikemas secara estetis dan bermakna. Silahkan untuk memiliki pendapat yang berbeda, karena saya juga bukan siapa-siapa di sini. Saya juga sama-sama belajar. Saya juga penulis pemula yang hari ini belajar bersama teman-teman anggota baru KM Seni Nanggala. Kita langsung saja mulai ke pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi penulis pemula. Mungkin teman-teman di sini ada yang statusnya sudah bukan lagi penulis pemula, ada yang sudah menjadi penulis, atau yang baru saja mencoba untuk menulis. Kalian keren. Nah, untuk kita semua, mari kita belajar. Jadi yang harus kita pelajari ketika ingin menjadi penulis pemula adalah yang pertama, perbanyak kosakata kita. Bagaimana caranya untuk memperbanyak kosakata? Yang pertama adalah kalian rajin-rajin untuk membaca buku. Buku tersebut bisa berupa novel, kemudian antologi puisi. Nah, ini paling penting nih, antologi puisi, jangan lupa. Kemudian kamus KBBI, juga kamus sastra. KBBI yang terakhir ini kalau nggak salah adalah edisi ke-5. Sekarang bisa diakses lewat Android kalian. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk punya dulu kamus sastra atau KBBI di ponsel kalian masing-masing. Ini adalah contoh KBBI daring yang terakhir dimutakhirkan pada bulan April 2020. Ini untuk teman-teman yang ingin mengakses KBBI dari manapun, ini sangat membantu sekali. Tapi untuk teman-teman yang lebih suka menggunakan aplikasi, bisa langsung download aja di Play Store, ada KBBI dan juga kamus sastra. Selanjutnya adalah tentukan circle kalian atau lingkungan kalian. Yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah di mana tempat kalian bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan kalian mencari lingkungan atau ada di lingkungan yang fokus untuk berkesenian, maka kalian juga akan dihadapkan pada orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang akan selalu mengkaji dari tulisan-tulisan kita, yang nantinya akan menjadikan kualitas penulisan kita lebih baik lagi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah selalu mengikuti perkembangan. Dengan kata kalian harus selalu update. Kenapa begitu? Karena kalian nih misal punya media sosial, kalian punya Facebook, kalian punya Instagram, kalian punya Twitter, silahkan digunakan semaksimal mungkin. Karena apa? Ketika kalian mencoba untuk menjadi penulis pemula, nantinya kalian juga akan naik level nih. Jangan cuma ditulis aja, jangan cuma disimpan sendiri aja, tapi ayolah kita coba untuk membuat tulisan kita itu dibukukan atau diterbitkan. Kenapa begitu? Karena nantinya tulisan yang kita tulis itu kalau sudah diterbitkan, maka akan ada kebanggaan di diri kita sendiri. Ini adalah contoh akun Instagram yang bisa kalian ikutin dari publisher atau penerbit. Jangan lupa juga ikutin event-event menulisnya agar kita semakin punya pengalaman dalam menulis. Ini adalah tentang mengerti bahasa. Yang dimaksud mengerti bahasa adalah teman-teman ini diwajibkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kenapa begitu? Karena
Dengan mengolah rasa, maka kita akan menjadi penulis yang menuliskan dengan rasa kita, gak cuma sekedar menulis, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan kendala dalam menulis. Teman-teman ini pastinya yang sudah mencoba untuk menulis akan mengalami juga yang namanya kendala menulis. Yang pertama ada yang namanya writer's block atau kehilangan ide ketika menulis. Nah, ini sangat umum terjadi pada diri kita, tentunya penulis-penulis ya, maupun itu pemula maupun ataupun yang sudah jadi penulis yang pro nih. Tetap ada kondisi di mana mereka kehilangan ide waktu menulis. Nah, meskipun yang dinamakan dengan writer's block atau kehilangan ide ketika menulis itu berbeda dengan mood, dengan bad mood, dengan mood swing, tapi penanganannya juga bisa kita lakukan seperti kita sedang menangani mood. Dengan artian kalau kita menghadapi mood kita sendiri, tentunya antara satu orang dengan orang lainnya itu akan punya penyelesaian yang berbeda. Nah, ini kita juga harus mengerti diri kita sendiri. Ada nih memang orang-orang yang ketika menghadapi moodnya, ketika menghadapi mood swing, mereka akan mencari lingkungan atau tempat-tempat yang nyaman untuk mereka bisa refreshing dulu sebentar lah gitu. Nah, kemudian ada juga nih untuk menangani writer's block, kalian juga bisa perbanyak referensi tentang tulisan yang arahnya sama seperti tulisan yang akan kalian tuju. Misal kalian sedang menulis tentang masalah sosial ekonomi, tentang kebudayaan, maka carilah referensi yang juga sama arahnya ke situ gitu. Jadi kalian juga bisa sekaligus meningkatkan kualitas kalian sendiri juga untuk menambah referensi kalian begitu. Selanjutnya adalah tentang penghargaan diri. Ini juga termasuk kendala dalam menulis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita sendiri harus benar-benar menghargai apa yang kita tulis. Juga jangan lupa teman-teman itu kalau sudah selesai menulis, kalian sudah mencapai sesuatu tujuan kita ketika menulis, berikan penghargaan ke diri kita sebagai hadiah. Misal kalian merencanakan sesuatu yang menurut kalian menyenangkan, nah itu termasuk cara kalian menghargai diri kalian sendiri gitu. Juga jangan sesekali kalian membuang karya tulisan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya tidak ada satupun karya yang pantas untuk dibuang. Jadi tetap koreksi dari kesalahan kalian, karena seperti ini, yang kalian lakukan ketika penghargaan diri adalah ketika naskah kalian ternyata tidak lolos untuk dipublikasikan atau untuk diterbitkan. Nah, ini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah koreksi bagaimana kesalahan kita. Yang kedua adalah pelajari bagaimana penulis-penulis yang menurut kalian hebat itu merancangnya dengan bagus. Pelajari bagaimana penulis-penulis yang hebat itu mampu menyelesaikan tulisannya. Kita coba maknai tulisan mereka dan akhirnya kita nanti akan punya semangat untuk tetap menulis lagi. Yang selanjutnya adalah kesalahan kepenulisan. Yang pertama adalah tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, teman-teman kalau kalian sudah mempelajari kosakata itu lebih atau sudah banyak-banyak baca kamus sastra dan juga KBBI, tentunya kesalahan ini akan dapat diminimalisir seperti itu. Karena ternyata kata-kata yang menurut kita benar, kita belum tahu kebenarannya. Nah, itu belum bisa kita buktikan. Jadi sering-sering untuk membaca kamus-kamus KBBI dan juga kamus sastra seperti itu. Karena ketika kita menuliskannya tidak sesuai dengan IYD, tentunya maknanya akan berbeda. Dan juga kemungkinan itu juga yang nantinya akan menjadi penilaian dari seorang penerbit. Penerbit juga akan memilih mana kata-kata yang menurut mereka sudah menggunakan EYD dan mana yang belum. Nah, itulah kenapa tulisan kita kadang belum layak untuk dipublikasi. Yang kedua adalah kesalahannya ini terlalu padat menggunakan diksi. Kenapa seperti itu? Nah, jadi teman-teman mungkin bisa lihat tulisan-tulisan yang indah dan mudah dimaknai itu akan mudah menyentuh untuk orang lain. Kembali lagi ke tujuan kita untuk menulis ya, mungkin jadi ada tipe-tipe penulis.
kalian yang menulis ingin tulisan kalian itu mampu dimaknai oleh orang lain, juga pesannya itu sampai ke orang lain, maka jangan sampai diksi kalian itu terlalu padat. Penggunaan diksi terlalu padat itu tidak baik kalau untuk tujuan kita adalah menulis dengan menyampaikan pesan secara tersirat kepada pembaca. Karena ketika diksi yang kita gunakan itu terlalu padat dan terlalu sulit, itu nantinya orang-orang yang baca bukan merasa bahwa tulisan kalian itu indah atau tulisan kalian itu bermakna tinggi, justru akan merasa ilfil gitu. Karena saya sendiri sudah pernah mencoba seperti itu, saya sendiri pernah membaca tulisan-tulisan yang menurut saya diksinya terlalu padat. Nah, bukan berarti saya menyalahkan, bukan. Cuman untuk teman-teman yang memiliki tipe seperti ini nih, tipenya adalah mereka menulis untuk menyampaikan pesan secara tersirat, maka gunakan diksi itu dengan indah, dengan secukupnya saja. Jangan sampai membuat pembaca itu justru malah kebingungan. Masalah ketiga dalam kepenulisan ini adalah tema berubah terlalu cepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ada tulisan-tulisan yang menurut saya temanya itu baru mulai kita pahami, tapi sudah berubah lagi. Nah, seperti itu juga yang akan membuat pembaca itu kebingungan. Tidak terkecuali juga karena kalau kita memilih tulisan, menginginkan tulisan kita untuk nantinya dipublikasikan, tentunya tulisannya juga harus bisa dipahami oleh orang lain, harus bisa dipahami oleh penerbitnya juga. Nah, gitu. Jadi sesuaikan tema seperti apa yang kita inginkan, cukup satu tetapi mudah dimengerti, juga jelas tujuannya. Nah, mungkin teman-teman akan menemui puisi-puisi yang menurut kalian susah dipahami. Seperti tentunya ada kan puisi-puisi yang menurut kalian susah dipahami sampai kalian mengira itu adalah mungkin tingkatanku bukan untuk memaknai puisi setinggi itu, seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke tujuan kita untuk penulis lagi. Memang ada orang-orang yang memilih menulis itu adalah sebagai ungkapan dari ekspresi mereka, cukup ungkapan, bukan untuk memberikan makna yang tersirat dalam tulisan. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang menulis karena dia ingin menyampaikan makna secara tersirat dalam sebuah puisi, dalam sebuah karya sastra. Nah, teman-teman silahkan untuk buka kamus KBBI daring atau online. Sekarang bisa kita akses dimanapun ya. Yang terbaru edisi kelima, jangan lupa. Nah, itu silahkan kalian buka. Kemudian mari kita coba, kita cari kata-kata yang menurut kita belum baku, kemudian kita jadikan tulisan yang baku. Silahkan dibuat dalam bentuk desain grafis yang nantinya itu juga akan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Jadi mari kita buat 5 kata yang menurut kita biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari versus 5 kata yang seharusnya benar menurut KBBI. Ini adalah contoh kata baku yang tertukar. Nah, mungkin teman-teman baru sadar nih, ternyata selama ini ketika kita menulis yang kita kira sudah baik-baik saja, kita kira sudah benar-benar saja, ternyata banyak yang salah. Jadi inilah kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk banyak membaca buku, gak cuma kamus, karena pada nantinya ketika kita menulis dan ternyata tidak sesuai dengan kata baku, pada akhirnya maknanya akan berbeda. Selamat mencoba di rumah teman-teman Nanggala. Salam seni dan budaya.